Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Mahfud ungkap mafia tambang ya. Ada preman campur backup pejabat ya. Siapa gitu ya. Jadi bongkar-bongkar sedang coba dilakukan oleh Mahfud. Tapi kita sejauh ini belum ada yang bisa kita ambil ya. Siapa yang akan dihukum ya. Siapa yang melanggar dan diungkap ke publik untuk dihukum berat-beratnya untuk memberikan efek jerah ya. Nah, ini ada yang baru yang diungkap oleh Mahfud MD, yaitu tentang mafia tambang yang sudah kita ketahui bersama ya. Itu adalah rahasia publik. Ketika HPH ataupun izin untuk menambang itu ya, banyak sekali mafianya. Dan itu kenapa bisa berlangsung terus menerus ya, karena ada backup dari pejabat ya, aparat ya, yang terus menggaruk uang ataupun kekayaan alam. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan salah satu hal paling menantang selama ini menjalankan tugas adalah membasmi mafia tambang. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan banyak mafia tambang yang dilindungi oleh preman hingga pejabat. Mafia tambang karena terkadang itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dengan pejabat. Ujarnya dalam kanal YouTube podcast Sekretaris Presiden dikutip pada Kamis. Mahfud mengakui dengan adanya campur tangan pejabat tersebut membuat penyelesaian masalah di sektor pertambangan menjadi lebih rumit. Tapi bukan berarti permasalahan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita mau menyelesaikan masalah dipegang sama pejabat, dipegang ini dan dipegang itu dan ini dan itu. Nah, itu tidak takut juga. Tapi kan nggak enak kalau saya bilang ke orang yang penting itu jangan backup gitu dong. Dan ke atasannya dan seterusnya jelasnya. Kondisi itulah yang melatar belakangi Mahfud kerap kali mengungkap permasalahan di media sosial dan menjadi viral dibandingkan duduk bersama. Sebab dengan melibatkan publik, pejabat yang bermasalah tak bisa lagi membantah. Nah, saya itu rumit menyelesaikannya. Itu sebabnya daripada saya berbicara berbisik berdua untuk menyelesaikan masalah, lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar, imbuhnya. Ya, menyontohkan salah satu kasus yang langsung dibicarakan ke publik adalah ketidakwajaran harta pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sejak 2012 namun tak kunjung selesai. Nah, yang begitu-begitu itu kadang kalau bukan saya ingin orang tahu, karena begitu saya ngomong dukungan publik mengalir, dan dukungan publik mengalir maka dia nggak bisa menolak, pungkasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan banyak sekali yang namanya mafia, atau yang kalau kita mengerucutkan ya greedy ya, atau praktek KKN itu ya sekarang makin terengginas ya, menggaruk uang negara, termasuk menggaruk ya kekayaan alam yang ada di negeri ini ya. Dan itu berlangsung terus-menerus ya, karena ada backup dari aparat ya. Aparat juga mendapatkan keuntungan, maka itu bisnis terus berlangsung ya. Ya, praktek misalnya yang terbaru yang sudah berlangsung yaitu Teddy Minahasa ya, bagaimana aparat bermain ya untuk memuluskan bisnis narkoba. Dulu beberapa waktu yang lalu ya juga ada, dan ini mengemuka ya, karena kalau tidak diungkap atau tidak viral, yaitu Ismail Bolong ya, yang mengungkapkan ya pihak oknum polisi yang pangkatnya sudah agak tinggi ya, tidak terlalu tinggi ya, belum level jenderal, tetapi kekayaannya luar biasa karena ada main sebagai mafia tambang. Dan sebenarnya tentang mafia tambang itu adalah menjadi rahasia publik ya, hal yang semua orang paham bahwasanya perilaku KKN di negeri ini itu memang tambah terengginas ya, apalagi kalau kita melihat kasus transaksi janggal 349 triliun, dan ini adalah terbesar ya
sepanjang sejarah di negeri ini ya. Tetapi konon ya, atau saat ini ya, hampir tidak terdengar lagi dan terkesan hanya dipakai untuk alat menaikkan elektabilitas ya. Nah, mudah-mudahan tidak begitu, tetapi kita harapkan, atau kita bisa lihat, cek juga di pemberitaan ya, belum ada orang yang secara terang-terangan diberitakan dihukum karena transaksi janggal 349 triliun ya. Pun juga bagaimana harta kekayaan pejabat saat ini ketika menjabat itu tidak malah menjadi menurun, tambah maka makin kaya berlipat-lipat ya. Jadi penanganan kasus praktek KKN ini ya tidak akan pernah bisa menyentuh akar persoalan ya, yaitu dari dari segi konstitusi dulu itu juga ada pasal tentang pembuktian terbalik yang justru dihapus oleh DPR. Pun juga hukuman bagi mereka yang terlibat praktek KKN tidak memberikan efek jerah ya. Maka kloplah gitu ya praktek KKN, entah itu dari sektor tambang atau hal-hal yang lain yang sifatnya di situ mafia itu bisa hidup, maka itu akan terus berkembang ya. Jadi selama undang-undang yang dipakai, aturan itu dari manusia, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Tapi ketika kita memakai hukum yang adil, yaitu hukum Islam ya, maka itu akan sesuai dengan fitrah manusia dan memberikan efek jerah gitu ya. Tetapi ingat, ketika hukum Islam ini diterapkan bukan hanya berbicara mengenai potong tangan, penggal leher ya, tetapi Islam juga ya kita ketahui berbicara masalah kesejahteraan, bagaimana sumber daya alam itu ya dikelola oleh negara dan diberikan ya secara merata kepada rakyat ya. Bagaimana gaji seorang guru itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu 15 dinar ya, atau 75 juta. Nggak ada gaji seperti itu untuk jabatan seperti itu juga ya. Pun juga pada masa era kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan ya orang yang menerima zakat. Artinya mayoritas mereka sejahtera. Tidak pernah kita mendapatkan kondisi ketika kita memakai sistem saat ini, yaitu sistem sekuler kapitalisme yang harusnya bisa membuat kita sadar bahwasanya ini ya yang tidak malah membuat kondisi di negeri ini itu malah lebih baik, malah ya lebih buruk lagi dari hari ke hari, terutama pemberantasan masalah praktek KKN yang sekarang tumbuh subur ya, dan terkesan tidak terkontrol. Kita tunggu saja ke depan apakah apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini ada ujungnya ya. Di antaranya adalah pengungkapan siapa yang bermain di depan, bermain mafia, termasuk juga siapa yang terlibat ya, termasuk juga perlu nyali ya untuk mengungkapkan dan juga menghukum sesuai dengan ketentuan ya Undang-Undang Tipikor. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.